kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ayah bunda. Kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ayah bunda. Kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ayah bunda. Kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ayah bunda. Kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ayah bunda. Kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ayah bunda. Kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum ayah bunda. Kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum Ayah Bunda, kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya Ayah Bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ayah Bunda, kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya Ayah Bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ayah Bunda, kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya Ayah Bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ayah Bunda, kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya Ayah Bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ayah Bunda, kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya Ayah Bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ayah Bunda, kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya Ayah Bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ayah Bunda, kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah, parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya Ayah Bunda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ayah Bunda, kini telah hadir aplikasi Parenting Al-Kausar, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat, berisi informasi seputar ibu dan anak, mulai dari pranikah, nikah, kehamilan, kelahiran, akikah,
parenting, dan fasilitas kesehatan. Mari membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah bersama aplikasi Parenting Al-Kausar. Download sekarang ya ayah bunda. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apakah suara saya terdengar di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara saya sudah terdengar jelas ya? Jelas sekali Teh Pupu. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, selamat datang, selamat berjumpa kembali ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tidak kekurangan satu apapun. Saya menyapa dan mendoakan ayah bunda semuanya bukan basa-basi karena terus terang di era kondisi pandemi ini semuanya memang harus kondisinya fit ya, sehat selalu. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya mempersembahkan pantun untuk semuanya. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Sayang kumbang mencari makan, terbang sering di tepi kali. Selamat berjumpa lagi ayah bunda, kami ucapkan. Semoga acara ini diiringi restu dari Ilahi. Nah, dengan pengantar pantun tadi, saya ucapkan selamat berjumpa lagi untuk ayah bunda semuanya. Dimanapun Anda berada, kita semua akan mendapatkan pencerahan kembali dari Akang Teteh yang kita cintai, Kang Yazid dan Teh Dery. Ya, hari ini Sabtu 27 November. Nah, ini punten ada iklan dulu. Siap. Belum ini iklannya. Saya ini di rumah Teh. Jadi mungkin nanti banyak iklan lewat. Hari ini hari Sabtu yang cerah di Bandung. Teh Dery di Pontianak, Kang Yazid di mana Kang? Jogja. Jogja. Ayah bunda berada, semoga selalu sehat. Secerah pagi hari ini di Kota Bandung. Ya, sebelum kita memulai acara, kita dengarkan dulu tilawah yang akan disampaikan oleh Mas Gio. Semoga dengan adanya tilawah ini, semua kegiatan kita, aktivitas hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Mas Gio, saya persilakan Mas. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bacakan surah Ibrahim ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'alal akhirah.
على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Quran. Terima kasih Mas Gio atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang mencintai dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah bunda sekalian, acara hari ini seperti yang kita tahu dipersembahkan oleh Akikah Quran Al-Kausar dan juga keluarga dahsyat. Dan saya ingatkan juga untuk ayah bunda semuanya jangan lupa untuk mendownload aplikasi Parenting Al-Kausar, karena di sana kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan mengenai parenting, kesehatan, dan juga lain-lain ya. Ingat ya, di-download dulu, oke? Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Teh Dery. Ya Teh, sudah siap Teh? Siap, insya Allah. Untuk yang belum kenal sama Teh Dery, ini Teh Dery dan Kang Yazid ini duet maut. Ya kan, duet maut. Keduanya ini merupakan aktivis parenting. Ya, keduanya merupakan founder dari Keluarga Dahsyat. Begitu ya Teh? Ya. Dan teman-teman semua, ayah bunda sekalian, nanti di tengah-tengah materi mungkin ayah bunda akan menanyakan atau barangkali mau ada sesuatu yang mau didiskusikan, kami persilakan saja karena waktunya juga kita mepet ya sampai jam 11.15 karena zuhur sekarang maju lebih cepat. Nah, bagi ayah bunda yang menyampaikan cerita atau misalnya membagikan pengalaman dan bertanya, panitia akan memberikan door prize berupa 5 nasi kebuli bento, 2 buah boneka Dombi, dan 2 voucher diskon 5% dari Akikah Quran. Baik, ayah bunda, saya tidak akan berpanjang lebar. Tema hari ini sangat luar biasa sekali, yaitu bahaya pengasuhan tanpa kehadiran ayah, begitu ya secara singkatnya. Nah, bagaimana dampak ketidakhadiran dari seorang ayah terhadap perkembangan anak nanti akan dikupas habis oleh Teh Dery dan Kang Yazid. Jadi siap-siap saja ya Bunda untuk mengosongkan hati, pikirannya, untuk mendapatkan ilmu dan sharing dari teman-teman yang lainnya. Ya, untuk Teh Dery, silakan dimulai saja. Siap, hatur nuhun. Teh Pupu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari yang bahagia ini, cerah kalau di Pontianak ya teman-teman semua. Ya, sama di Bandung juga. Oh, alhamdulillah, Jogja mudah-mudahan cerah, Jogja dan sekitarnya juga mudah-mudahan cerah. Allah izinkan kita berjumpa sekalipun lewat udara, tetapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus mencari ilmu, untuk terus berikhtiar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema pagi ini memang ngeri-ngeri sedap ya Teh Pupu ya. Ya. Ya, kita akan, ini adalah salah satu kenyataan yang harus dihadapi oleh kita semua begitu ya. Keluarga-keluarga yang hadir di Indonesia, yang ada di Indonesia ini juga mengalami hal yang sama. Artinya memang kalau bunda dan ayah di sini merasa, aduh kok aku kayaknya kayak gitu deh, tenang aja, banyak temennya. Di beberapa tempat, di beberapa wilayah akan ada
situasi yang seperti ini. Sebetulnya ini adalah, kalau kita mau bilang ini wajar, ya nggak wajar juga, karena seharusnya ya saatnya ayah kembali ke rumah, begitu ya. Saatnya ayah membersamai istri dan membersamai anak-anak untuk hadir utuh, sadar penuh di rumah masing-masing, begitu. Dakwah boleh jalan terus, bekerja boleh terus-terusan dilakukan, tetapi kewajiban kita yang utama adalah membersamai anak-anak kita, atau kewajiban ayah yang utama adalah untuk mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya menjadi kepala sekolah di rumahnya, itu juga tetap harus dijalankan. Nah, bagaimana caranya nih supaya kita seimbang semua nih? Ini mohon maaf, saya dan Kang Yazid juga berjauhan. Beliau lagi di Jogja. Abi, apakah akan pindah tempat atau di situ? Coba cek sound dulu. Coba Kang Yazid dicek sound dulu katanya. Nah, kan belum kedengeran ya? Belum. Oke, sambil di itu biar kedengeran nih. Nah, mudah-mudahan sudah. Oke. Alhamdulillah. Sudah masuk? Sudah. Ya, Alhamdulillah. sudah Kang. Nah, mudah-mudahan ayah bunda yang hadir di sini juga hadir dalam kondisi bahagia ya. Ini kalau misalkan, kita lihat di kita lihat nih, bahagia nggak ya? Coba boleh dong kasih reaction-nya di kolom chat. Kasih lope atau reaction. Nah, ada di reaction nih ya, love, heart. Mau heart, mau yang Masya Allah, terima kasih Bunda. Yang lain boleh juga merespon. Ya, baru satu orang. Oh, Masya Allah, Bunda Pratika, 5 love-nya. Mudah-mudahan kalau kita level nih ya, dari 0 sampai 10, ini puncak kebahagiaan, kita berada dalam puncak bahagia di level 10. Semoga ya ayah bunda. Dan kalau ada yang belum men-setting diri kita hari ini untuk mendapatkan kebahagiaan level 10, maka mudah-mudahan saat ini juga bunda, ayah berazam untuk insya Allah ya Allah hari ini kebahagiaanku di level 10. Penting bagi kita untuk men-setting jiwa kita, men-setting hati kita, men-setting niat kita agar Allah mengabulkan semuanya dan agar mengatakan aku bahagia, agar apa? Agar seluruh sel di dalam tubuh kita pun ikut bahagia, begitu ya. Nah, kembali lagi ke tema kita pagi hari ini yang ngeri-ngeri sedep ya Teh Pupu. Iya, gimana nih? Kak Yazid mau share screen, boleh? Terima kasih yang sudah memberikan respon love dan berbagi kebahagiaan di kolom chat. Luar biasa. Terima kasih Ayah Bunda. Kak Yazid boleh sebagai awalan prepare untuk share screen. Baik teman-teman semua, bahwa yang namanya keberadaan ayah yang seharusnya hadir begitu ya di dalam rumah dalam kondisi sadar utuh dan hadir penuh, ini harus diupayakan ayah dan bunda tentunya ya. Cuman kita melihat bahwa biasanya bunda ya akan hadir utuh untuk anak-anaknya, karena bunda juga Allah kasih perasaan cinta dan kasih sayang sehingga mereka nggak tega kalau ninggalin anaknya. Sesibuk-sibuknya seorang bunda, pasti bunda akan tidak abai begitu ya, memperhatikan kebutuhan anak. Nah, ini biasanya perjuangan ayah ketika memperhatikan anak-anak untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan mengasuh, ini yang kadang harus disentil gitu ya. Ayah, ayo bikinnya barengan kan, maka ngurusnya juga harus barengan gitu, harus sering diingatkan, karena biasanya suka lupa. Ayah itu orangnya kan nggak bisa fokus ke banyak hal ya Teh Pupu. Ayah itu fokus ke satu hal. Beda sama ibu-ibu ya. Bener. Harus multitasking. Betul, nggak kayak ibu gitu. Kalau ibu kan multitasking gitu ya. Kalau ayah tuh nggak bisa. Kalau lagi fokus aja ke sesuatu hal gitu ya. Kalau lagi fokus nyari uang, fokus aja nyari uang. Sementara kegiatan lainnya dilupakan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Iya nggak sih Kang Yazid? Ya, kurang lebih begitulah. Jadi saya, Teh Pupu, ini kan bab ayah nih. Bab ayah itu yang harus lebih banyak bicara adalah Kang Yazid. Kenapa? Kalau perempuan, kalau kita yang bicara, pasti banyak yang nggak nerima. Pasti banyak nyalahin ya. Iya, pasti kita juga nggak objektif, banyak nyalahin gitu.
Jadinya eh, eh, apa namanya, memang kita harus seimbang lah ya, karena kalau perempuan yang berbicara pasti tiada lain adalah meluapkan emosinya. Kalau para ayah nonton lebih mantap nih, iya mudah-mudahan ya. Betul. Tapi nggak apa-apa lah Bunda. Nanti Bunda boleh. Nah, kenapa tuh Bu? Ya bundanya nanti sharing ke ayah. Nah, betul. Atau gini Bun, caranya Bunda share link YouTube-nya gitu ya. Share link YouTube nih, boleh dibantu teman-teman co-host yang lain untuk share juga di kolom chat. Nanti ayah Bunda boleh Bunda boleh share ke ayah ini loh ya, kayak gitu ya. Nah, makanya di sini telah hadirkan Yazid juga nih. Mau share screen? Boleh dicoba dulu. Nah, ada satu hal yang menjadi pegangan kita begitu ya. Ternyata ada yang dinamakan dengan ayah durhaka. Ayah sih sudah proses ya. Waduh, apa sih ayah durhaka itu kok mengerikan sekali begitu ya. Ya, kalau selama ini sisi parenting yang dibahas dan dimotivasi adalah ibu, maka mudah-mudahan ayah juga ikut termotivasi begitu. Tapi ini ada satu kuncinya di Bunda ya. Kalau Bunda pengen ayahnya terlibat dalam pengasuhan, yang utama yang harus dilakukan oleh Bunda adalah ridho dulu terhadap sikap ayah yang masih saja cuek dengan pengasuhan di rumah. Bunda tidak bisa memaksakan ayah. Bunda tidak bisa memaksakan ayah untuk berubah. Yang bisa Bunda lakukan adalah Bunda ridho dengan kondisi ayah yang seperti itu. Lalu Bunda memohon pada Allah agar Allah yang membolak-balikan hati ayah. Allah yang mendekatkan ayah kepada Bunda dan kepada anak-anak. Karena kita pasti sebagai perempuan ada perasaan sedih ya. Sedih, kok ayah atau suami kita nggak kayak suami orang lain gitu ya. Kan yang kita lihat yang tampak mata ya. Jadi pembandingnya adalah orang lain gitu. Kalau kita seperti ini terus-terusan nggak akan ada akhirnya. Kita akan lupa untuk bersyukur. Coba kita awali dengan alhamdulillah suamiku seperti ini. Aku ridho ya Allah, begitu ya. Kenapa? Karena ini adalah pintu pembuka. Di pintu pembuka agar doa-doa kita diijabah oleh Allah. Qalbun salim, hati yang bersih. Insya Allah Allah akan lebih mendengarkan doa-doa kita. Tapi tadi rasa ridhonya harus dipupuk dulu. Rasa ikhlas bersuamikan dia. Yang mungkin ini penuh dengan perjuangan ya Bun. Aduh gitu ya, kesel banget dah gitu ya sama suami saya yang mau gantiin popok aja dia nggak mau gitu ya. Untuk urusan gantiin popok aja nggak mau. Maunya cuman urusan nyediain duit gitu. Padahal kita itu kan butuh kasih sayang, butuh ditemani dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita minimalisir keluhan-keluhan ini. Kita mohon sama Allah untuk selalu bersikap ridho. Kita terima apapun yang sikap dari suami kita, karena pernikahan ini tidak mungkin terjadi tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ketetapan Allah begitu ya. Adapun dalam perjalanannya ternyata banyak hal yang harus kita ikhlaskan, kita harus ridho, itu adalah bagian dari perjuangan kita. Semua pasangan saya rasa bisa melewati masalah-masalah internal ini bila mana mereka berazam dari awal nih ya, berazam bahwa pernikahan ini adalah sebagai bukti penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini belum terinstal di dalam pernikahan kita, maka kita akan selalu berharap pada makhluk, berharap pada suami kita, agar suami kita mau sesuai dengan maunya kita. Suami kita tuh pokoknya harus ngikutin maunya kita. Padahal maunya kita juga penuh dengan ego, gitu ya. Biasa kan perempuan seperti itu. Jadi install dulu sikap ridho terhadap suami, install dulu sikap bahwa
pernikahanku adalah bukti penghambaan diriku pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah setidak nyaman, setidak enak apapun, sesakit hatinya gitu sikap suami kepada kita, kita akan lebih ridho, akan lebih ikhlas karena kita langsung connect pada Allah. Ya Allah, saksikanlah ini adalah bukti penghambaan diri hamba padamu. Mencintai suami, melayani suami adalah bukti penghambaan diriku pada Engkau, Rabb. Semoga Engkau ridho dan menambahkan pahala-pahala untuk diriku dan menjadikan keluarga ini adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu yang paling utama ya Bunda ya. Ini khusus buat Bunda dulu nih. Nah ini sekarang dari sisi ayah. Kang Yazid kok belum itu ya? Tes. Ya, ada tapi slide-nya belum diklik. Oh belum ya? Belum tayang, baru. Oke, coba. Udah? Ya, tapi belum muncul. Belum muncul slide-nya. Oke, gak apa-apa, ngomong dulu aja, nanti saya bantu. Bismillah. Di-close dulu, Kang. Di-close dulu. Oke, sip. Ya, baik Ayah Bunda. Ada sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu beliau adalah seorang Amirul Mukminin atau seorang khalifah. Jadi yang namanya khalifah itu betul-betul menjadi tempat mengadu bagi para rakyatnya ya, ketika itu. Nah, suatu ketika datanglah seorang ayah untuk mengadukan anaknya yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakku telah durhaka kepadaku. Maka hukumlah dia. Begitu kata orang ini kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian menyuruh agar anak itu dihadapkan kepada beliau. Maka ketika anak itu dihadapkan kepada beliau, Sayyidina Umar kemudian memberikan halo, tes 1. Ya, ketika anak itu dihadapkan kepada beliau. Ya, ada 2. Yang satu mungkin yang satu di mute aja ya, Kang. Mute ya, udah di mute ya. Iya. Jadi ketika anak itu dihadapkan kepada beliau, maka Umar pun berikan nasihat. Bertakwalah kepada Allah, katanya. Jangan sampai engkau durhaka kepada orang tuamu. Ketahuilah bahwa ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua. Nah, ayah dan bunda, dengan jawaban ini, si anak ini kemudian si anak ini bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah hanya anak kepada orang tua saja yang harus berbakti? Tidakkah ada kewajiban orang tua kepada anak yang harus dipenuhi oleh orang tua begitu? Nah, dengan keadaan ini Umar kemudian memberikan jawaban bahwa ada, orang tua pun punya kewajiban kepada anak, punya sesuatu yang harus ditunaikan kepada anaknya. Di antaranya adalah yang pertama, orang tua harus baik, berbuat baik kepada anak, kepada istri. Orang tua harus memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya. Kemudian orang tua atau ayah harus memberikan nama yang baik kepada anaknya. Kemudian ayah juga harus mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Dengan jawaban Umar ini, anak ini kemudian langsung menyela, wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak pernah mendapatkan itu semua dari ayahku. Tidak pernah mendapatkan itu semua dari ayahku, katanya. Aku tidak pernah, yang pertama, ibuku tidak pernah diberikan nafkah yang layak dari ayah. Satu-satunya nafkah yang pernah diberikan adalah uang sebesar 400 dirham. Itu pun untuk menebus status budak ibunya. Jadi hanya itu yang pernah diberikan oleh ayahnya. Kemudian yang kedua, ayahku memperlakukan ibu seperti seorang pembantu, seperti seorang asisten rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ayahku memberiku dengan nama yang jelek, nama Juala itu ya. Dan ayahku sama sekali tidak pernah mengajariku Al-Quran satu ayat pun. Nah, dengan jawaban seperti ini,
Maka Sayyidina Umar kemudian menoleh kepada bapak itu dan marah. Kalau begitu, maka sesungguhnya yang durhaka bukanlah anak ini, tetapi engkau. Kemudian Sayyidina Umar mengusir orang tua itu. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah durhaka itu sebenarnya ada. Ayah durhaka itu ada. Apa yang dikatakan oleh Umar ini benar. Bahwa ketika pada zaman sekarang banyak sekali orang tua, para ayah maupun ibu yang mengeluhkan anaknya nakal, anaknya tidak patuh, anaknya durhaka dan sebagainya. Sesungguhnya orang tua yang durhaka itu jangan-jangan lebih banyak lagi dibandingkan dengan anak-anak yang durhaka. Ini adalah contohnya. Kata Umar, orang tua yang kurang mencukupi nafkah keluarganya itu ternyata masuk dalam kedurhakaan. Jadi ayah itu durhaka loh hitungannya kalau dia tidak mencukupi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu ayah yang durhaka. Terus kita mau menuntut anak-anak kita untuk tidak durhaka, padahal ayah sudah memberi contoh durhaka duluan kepada anak-anaknya. Gitu. Yang kedua, ketika seorang ayah itu berkuasa kepada istrinya, itu ternyata sebuah kedurhakaan. Berkuasa, bukan memimpin. Bedakan antara memimpin dan berkuasa. Jadi ada banyak sekali salah pengertian atau memang sengaja. Seorang ayah itu bukannya memimpin keluarganya, tetapi malah menguasai. Udah tahu dirinya kurang, suruh belajar nggak mau. Udah tahu dirinya ilmunya masih harus ditambah, suruh ngaji nggak mau. Udah tahu dirinya lemah, banyak kelemahan sana sini, disuruh berlatih ini itu nggak mau. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh ayah terhadap keluarganya itu bukan memimpin, tetapi menguasai. Gitu. Mengekang istrinya, mengekang anaknya, ambisius ini itu dan sebagainya, memaksakan ini itu dan sebagainya, memaksakan pendapat yang itu belum tentu kebenarannya teruji dan sebagainya kepada istri dan anak-anaknya. Jadi ini ayah durhaka ternyata. Mereka bukan memimpin keluarganya, tapi menguasai. Dan yang ketiga, kata Umar, ya orang tua durhaka itu adalah orang tua yang memberikan nama tidak baik kepada anaknya. Coba dicek ayah bunda sekarang, mudah-mudahan nama putra-putri kita adalah nama-nama yang bermakna baik. Ketika ada nama di antara putra-putri kita yang belum bermakna baik, yaitu sebagai bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Bunda harus berani memperbaiki nama-nama itu. Nggak apa-apa mengganti nama. Jadi jangan sampai kita ya gara-gara kelihatannya baik, kedengarannya baik, kemudian kita pakai nama itu buat nama anak-anak kita. Gitu ya. Ya, kita sendiri tidak tahu artinya, gitu ya, atau kita hanya sekedar ikut-ikutan. Setelah dicek maknanya ternyata maknanya buruk, gitu. Kemudian yang keempat, salah satu kedurhakaan orang tua kepada anaknya adalah ketika ini khususnya ayah ini, ketika ayah tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, spesifik banget. Jadi di sini disebutkan mengajarkan Al-Quran. Jadi ayah yang tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, itu termasuk ayah yang durhaka. Saya belak-belakan saja begitu. Lah ayahnya nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran, ya salah siapa? Udah kepedean ngelamar calon istri, mau jadi suami, jadi ayah, ngaji aja nggak bisa. Nggak tahu ya kalau ngajari Al-Quran ke anaknya itu wajib nanti gitu. Jangan sampai begitu. Nah sekarang udah punya anak, sudah sekarang dikejar belajar Al-Quran, banyak belajar ngaji gratis. Banyak banget itu. Sekarang silakan segera kejar belajar Al-Quran biar bisa ngajari anaknya Al-Quran. Anaknya sudah agak gede, sudah terlambat dan sebagainya. Enggak ada kata terlambat. Anaknya udah Iqra 6, bapaknya masih Iqra 2, enggak apa dipercepat aja. Akhirnya bapaknya udah Iqra 6 duluan, udah Al-Quran, udah langsung kejar ngajari anak-anak. Mumpung anaknya masih Iqra 6, kayak gitu ya misalnya. Jadi ayah yang tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, itu termasuk ayah yang durhaka. Bagaimana kalau ayahnya tidak sempat? Nah ini alasan klasik. Saya tidak mau menerima curhatan atau pertanyaan gara-gara sibuk atau nggak ada kesibukan itu ya. Kita nanti lihat di alasan-alasan berikutnya itu. Nah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ada ayah yang tidak mengasuh anak-anaknya? Para ayah yang tidak mengasuh anaknya itu, yang pertama biasanya
alasannya adalah alasan sibuk. Alasan sibuk gitu. Kok bisa ya alasan sibuk ya? Gitu. Jadi seharusnya tidak ada alasan sibuk itu. Kesibukan itu yang sering diucapkan oleh para ayah atau para orang tua pada umumnya itu hanya sebagai alibi untuk menutupi alasan dia, untuk menutupi argumen dia untuk tidak dibebani untuk pengasuhan anak saja. Biasanya seperti itu. Jadi kesibukan itu hoak, kesibukan itu mitos sebenarnya. Yang ada adalah kita tidak mampu memprioritaskan. Jadi nggak mampu mengatur prioritas aktivitas, prioritas fokus, dan sebagainya. Lalu waktu kita habis hanya untuk bekerja, itu pun bekerja belum tentu beneran ya. Buktinya nggak kaya-kaya gitu ya. Kalau ada buktinya kaya, jadi triliuner gitu, bisa dipercaya dia bekerja beneran. Terus mengatakan sibuk gitu. Mengatakan sibuk tapi mancing masih sempat. Ngopi sama teman-temannya masih sempat, ngelatih burung-burungnya masih sempat, gitu ya. Goes di hari libur masih sempat juga. Seperti itu ngakunya sibuk. Nah, ini banyak sekali. Saya sering keras kepada para ayah, terutama para ayah muda dan calon ayah. Jangan sampai seperti itulah. Jadi kesibukanmu itu nggak ada. Presiden juga bukan, menteri juga bukan, gitu ya. Ngakunya sibuk. Kerja juga nggak seberapa. Gitu. Sudah ngaku-ngaku sibuk, kemudian dijadikan alasan untuk menghindari pengasuhan kepada anak-anaknya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya para ayah ini alasannya tidak mengasuh anak-anaknya adalah karena dia kurang paham atau tidak punya pengetahuan, nggak tahu kalau ternyata mengasuh anak itu bagian dari tugas seorang ayah. Jadi dia nggak tahu kalau tugas seorang ayah itu juga mengasuh anaknya. Kok bisa sampai nggak tahu? Karena dia tidak pernah belajar. Kok bisa sampai nggak pernah belajar? Ya karena dia menyepelekan gitu. Menyepelekan di masa mudanya, masa pranikahnya, tidak belajar tentang keayahan, tidak belajar tentang keayah bundaan, tidak belajar secara khusus tentang kerumah tanggaan atau pernikahan. Gitu. Yang dipelajari tentang tata cara ta'aruf, bagaimana cara nyari jodoh, cara mencari pekerjaan, hanya itu mulu. Akhirnya kita terjerumus dalam peristiwa yang sudah semakin rumit dan semakin rumit. Nggak tahu kalau ternyata mendidik anak itu tugas seorang ayah juga. Ya, nah, ada cerita unik ya, ketika kami merintis sekolah calon ayah atau SCA, itu ternyata banyak sekali penolakannya. Penolakan dari siapa? Justru dari tokoh-tokoh parenting. Orang yang sudah malang melintang di dunia parenting, bicara parenting sana sini, itu masih banyak yang menolak hal-hal seperti ini. Jadi mereka tidak mau dididik untuk menjadi ayah. Simpel saja komentar, nanti berarti akan ada ayah-ayah yang harus menggendong bayi gitu. Waduh, ya iya memang iya. Seorang ayah yang leadership-nya kuat, tapi seorang ayah pula yang mau menggendong bayinya gitu. Memang harusnya begitu. Rasulullah aja sujud-sujud dinaiki punggungnya sama cucunya santai saja. Parenting luar biasa Rasulullah itu. Belum Nabi Ibrahim, belum nabi-nabi yang lain gitu. Lalu kita dengan sedikit pengetahuan, sedikit gelar kita sudah menolak dunia keayahan. Katanya itu bukan bagian dari tugas seorang ayah. Tugas seorang ayah keayahan itu. Nah, yang lainnya kenapa para ayah banyak yang tidak mau mengasuh anaknya adalah disebabkan dia terpengaruh oleh stereotip. Stereotip seperti apa? Stereotipnya adalah bahwa kebanyakan anggapan di masyarakat kita ini yang mengasuh anak-anak itu ibunya. Gitu. Yang mengasuh anak-anak itu ibunya. Sehingga ketika ada anak-anak misalnya nangis di pinggir jalan, maka ayah sambil rokok-rokokan santai di pojok ruangan itu malah manggil ibunya. Bu itulah anakmu nangis begitu ya. Karena dia merasa bahwa pengasuhan itu bukan tanggung jawab dia. Dari mana pikiran seperti ini muncul? Dari stereotip yang berkembang di masyarakat memang kayak gitu. Nah, terus kita ikut-ikutan stereotip ini. Ikut-ikutan apa yang berlaku di masyarakat. Nanti yang jadi korban adalah anak kita, dan yang berdosa adalah kita. Saya khawatir itu adalah sebuah dosa yang nggak tahulah nanti nasibnya bagaimana gitu. Gara-gara kita ikut-ikutan stereotip. Jadi yang sedikit-sedikit tahu agama, biasanya itu sedikit-sedikit dalil gitu ya. Atau ungkapan-ungkapan di
masa silam gitu. Madrasatul ula. Loh, kan madrasah awal guru pertama itu adalah ibunya begitu katanya. Iya, tapi kepala sekolahnya adalah ayahnya. Tahu nggak? Gitu ya. Jadi jangan gampang-gampang nyari hal-hal seperti itu dulu. Kita kuati dulu tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Jadi janganlah seorang ayah itu terpengaruh oleh stereotip, oleh anggapan umum yang berkembang di masyarakat bahwa itu pengasuhan itu hanya tanggung jawab seorang ibu. Enggak, ayah juga bertanggung jawab dalam pengasuhan. Jadi mainnya harus lebih jauh sedikit. Kemudian alasan yang lain adalah ayah itu tidak mengasuh. Kalau ini agak-agak masuk akal ini. Banyak ayah yang tidak mengasuh bukan semata-mata dia tidak mau mengasuh, tapi karena dia pernah dikritik oleh istrinya pada saat mengasuh. Pernah dikritik oleh istrinya pada saat mengasuh. Pak gendong kok kayak gitu cara itu, nanti kalau ini bagaimana, kalau jatuh bagaimana? Nah kayak gitu ya. Gendong bayi belum 1 tahun sudah diangkat-angkat naik-naik ke atas kayak gitu. Ibunya khawatir, ibunya kecewa. Menidurkan bayi, ternyata caranya tidak diajak ngomong, tidak diajak apa itu ya. Malah diajak sambil lompat-lompat. Tahu-tahu bayinya tidur. Begitu bayinya tidur langsung diletakkan begitu saja. Dikritiklah sama istrinya. Beberapa permainan ternyata terlalu kasar dari pandangan istri ini, dari persepsi seorang istri. Nah memang kayak gitu, ada perbedaan style atau gaya mengasuh antara seorang ayah dan seorang ibu. Dan memang yang dibutuhkan oleh anak kita adalah ya perbedaan itu yang dia butuhkan gitu. Perbedaan itu yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi jangan memaksa, wahai para ibu, bagi para suami untuk mengasuh seperti cara ibu mengasuh. Suami punya cara mengasuh dengan cara dia sendiri. Ketika cara suami mengasuh itu, yang khas dan agak kasar itu, dikritik oleh istri, biasanya suami langsung beranggapan bahwa area pengasuhan itu memang sepenuhnya milik ibunya. Sejak saat itu, biasanya suami akan enggan atau dalam tanda kutip mengalah untuk sementara tidak memasuki area pengasuhan. Jadi dia memberikan area pengasuhan itu akhirnya kepada istrinya saja. Dia merasa bahwa semua yang dia lakukan itu ternyata salah. Hanya gara-gara salah cara menidurkan bayi, salah cara menyuapi bayinya, salah menggendongnya, salah menenangkan bayi yang nangis dan sebagainya, kemudian dikritik oleh istrinya. Dan saat itulah banyak sekali ayah yang kemudian mundur dari dunia pengasuhan. Nah, problem ketidakhadiran ayah itu juga sebagian besar, bukan sebagian besar ya, banyak yang berawal dari proses seperti ini. Gitu. Yang salah juga ibunya, istrinya juga. Gitu. Dia menghendaki cara mengasuh anak seperti dirinya mengasuh anak-anak. Nanti kalaupun terjadi, misalnya ayah manut ibunya, manut istrinya, pokoknya nurut bagaimana cara istri mengasuh anak-anaknya, ya malah tidak lengkap lagi. Uang yang dicari oleh anak-anak itu bukan itu. Yang dicari memang pengasuhan khas ayah tadi itu. Ya mungkin agak kasar, agak keras-keras dikit seperti itu ya. Nah itu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, seharusnya ayah itu adalah sosok yang dititipi oleh Allah untuk mengasuh. Kalau kita buka-buka kitab suci Al-Quran atau buka-buka lembar-lembar hadis begitu, akan menemukan banyak sekali nukilan-nukilan pernyataan dari Allah dan Rasul-Nya yang menyatakan bahwa amanat mendidik, mengasuh anak, menjaga anak, itu dibebankan kepada ayahnya. Kepada ayahnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu ditujukan kepada para ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Ini kepada para kepala keluarga ini. Dari api neraka. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Yang disuruh oleh Allah untuk menjaga keluarga dari api neraka, itu kepala keluarganya. Kepala keluarganya, ayahnya. Gitu. Nah kok malah ayahnya yang berbuat dosa duluan begitu. Ayah itu penjaga keluarga dari api neraka loh. Bukan ibunya, bukan. Karena kepala keluarga itu ayah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian contoh
dialog mendidik anak, interaksi antara orang tua dengan anak dalam Al-Quran itu ada 17 tempat. Di antara 17 tempat itu, 14 di antaranya adalah ayah kepada anaknya. Nabi Nuh kepada anaknya Kan'an, Nabi Ibrahim kepada Ismail, Luqman Hakim kepada anak-anaknya, Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Banyak sekali. Itu ayah kepada anaknya, bukan ibu. Jadi bukan berkatalah istrinya Luqman kepada anaknya, bukan seperti itu. Berkatalah istrinya Nuh kepada anaknya, bukan kayak, wahai anakku naiklah ke atas perahu, bukan begitu. Langsung Nabi Nuh gitu. Wa qala rkabu kayak gitu. Jadi ayah sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di hadis Rasulullah SAW ada salah satunya adalah misalnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Setiap bayi itu terlahir dalam kondisi fitrah, kata Rasulullah, maka ayahnya yang bertanggung jawab jika sampai anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Yahudi. Bukan ibunya. Ayahnya yang bertanggung jawab, menjaga itu semua. Jangan sampai anaknya jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sudah terjadikah? Kalau anak-anak berpindah agama menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, mungkin tidak ya. Jadi KTP-nya tetap Muslim anak-anak kita. Tapi kalau sifatnya sudah ke Yahudi-Yahudian, ke Majusi-Majusian, iya. Ke Nasrani-Nasranian, iya. Kok ke Majusi-Majusian? Kita buktikan saja nanti. Akhir bulan Januari, malam tanggal 1, malam tahun baru. Anak-anak kita begitu antusias memuja api yang bertebaran di langit tahun baru. Ya, Yahudi kayak gitu, si pemuja api. Api itu kehidupan, api itu harapan. Gitu. Kita melihat pesta tahun baru, melihat api di langit itu harapan tahun baru lebih baik dan sebagainya. Persis orang Yahudi itu. Siapa yang bertanggung jawab? Bapaknya nanti ditanya sama Allah. Bapaknya yang nggak bener nih. Didik anak jadi kayak gini. Didik istri kayak gitu itu. Datang ke alun-alun, datang ke perempatan-perempatan tengah malam. Coba kalau sholat tahajud, datang nggak? Bangun nggak jam-jam segitu? Enggak juga ya. Mudah-mudahan iya. Gitu ya. Nasrani. Jadi Nasrani enggak? Ya secara agama enggak berubah agama. Tetap Muslim. Gitu. Tapi ke Nasrani-Nasranian, yes. Buktinya apa? Jadi ayah bunda, salah satu kebiasaan khas orang Nasrani itu suka mengedit. Injil itu diedit. Yang asli diedit, ayat-ayat tertentu dibuang, diganti yang baru. Jadi direkap ulang, diformat ulang, dijadikan Injil yang sekarang, diedit. Coba deh kita raba, kita renungkan, siapa orang zaman sekarang yang nggak suka mengedit? Foto yang jelek, banyak jerawatnya, diedit jadi mulus. Gitu. Lagi di semak-semak atau di rumah yang jelek, seolah-olah di gedung yang mewah. Naik sebuah mobil supercar. Semuanya serba diedit demi pencitraan. Itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Untung yang diedit baru gambar-gambar selfie. Ya. Nanti lama-lama yang diedit yang lain-lain. Jangan-jangan nanti kitab suci juga diedit. Persis seperti orang Nasrani. Kitab suci diedit. Lalu orang Yahudi bagaimana? Ya kalau orang Yahudi, anak kita nggak menjadi Yahudi agamanya, nggak berubah, tetap Muslim. Tapi sudah ke Yahudian. Tahu seperti apa kebiasaan orang Yahudi? Orang Yahudi kalau berdoa itu menghadap dinding. Gitu. Minta apa menghadap dinding gitu ya. Lihat anak-anak sekarang, mereka itu hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'a, menghadap dinding HP-nya masing-masing. Bukannya HP itu kayak dinding, wall. Lalu berdoa di wall itu, ditulis Allahumma shayyiban nafi'a itu. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini bermanfaat. Berdoanya di depan dinding, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti orang Yahudi. Yuhawidanihi. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini semua? Ayahnya, fa'abawahu, bapaknya itu. Bapaknya yang bertanggung jawab atas ini semua.
bapaknya tidak bisa mendelegasikan kepada istrinya agar melakukan pendidikan kepada anak-anak untuk terhindar dari yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ke-Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, atau ke Majusian. Ngeri banget ya. Ya sudah saat itu memang peran ayah dalam keluarga kita. Makanya jangan sampai ayah tidak hadir gitu. Nah, yang lain masih banyak. Jadi sindiran-sindiran dari Rasulullah agar para ayah itu hadir untuk anak-anaknya. Misalnya tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Hadisnya agak panjang. Nanti di perpanjangan berikutnya adalah para ayah itu bertanggung jawab kepada seluruh keluarganya. Bertanggung jawab nafkahnya, bertanggung jawab pendidikannya, bertanggung jawab semuanya, kesehatannya semuanya. Gitu. Mengasuh, mendidik ayah itu. Yang ditanya itu ayahnya. Anaknya jadi sekuler, ya ayahnya yang ditanya. Anaknya nggak mau ngaji, anaknya nggak mau menutup aurat, anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Itu nanti ayahnya yang bertanggung jawab. Nah, apa sih tugas ayah yang pernah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya? Yang pertama adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kemudian mendidik akhlak, mendidik akidah, dan mendidik adab. Ini pernah dicontohkan oleh Luqman. Dalam surat Luqman, silakan ayah bunda baca, mulai ayat 12 kalau nggak salah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Nah, sejak saat itu kemudian rangkaian kalimat-kalimat nasihat Luqman kepada anaknya. Dimulai dari ya bunayya la tusyrik billah. Dimulai dari pendidikan la tusyrik billah. Pendidikan akidah untuk tidak menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Tapi dikasih alasan sama Luqman, kenapa la tusyrik billah? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena syirik itu sebuah dosa yang sangat besar. Kedzaliman yang sangat besar. Dan seterusnya, bukan cuma akidah saja, Luqman mendidik anaknya itu juga pendidikan-pendidikan yang sifatnya adab dan akhlak. Gitu ya. Misalnya, wawassoinal insana biwalidayhi. Jadi anak-anaknya diminta untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Alasannya apa? Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin dan seterusnya, gitu ya. Jadi sudah ada contohnya dalam Al-Qur'an bahwa Luqman sebagai seorang ayah itu menyampaikan tausiah, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat kepada anaknya. Maka para ayah jangan mengandalkan ibunya, gitu. Kemudian menjadi penanggung jawab keseluruhan urusan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kemudian menjadi seorang pengasuh, seorang penanggung yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya ya nanti ketika sudah di akhirat. Kita akan ditanya semuanya tentang kepemimpinan kita, tentang apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Dan tadi itu memastikan anak kita tidak menjadi Yahudi, tidak menjadi Nasrani, atau tidak menjadi golongan-golongan yang lain, gitu ya. Itu ayah bunda, tugas seorang ayah kepada anak-anaknya. Nah, barangkali di antara ayah bunda ada yang ingin ditanyakan dulu, break dulu. Silakan Teh Pupu, mangga. Ya, boleh silakan ayah bunda yang ingin menyampaikan pengalamannya atau bertanya barangkali. Ini ada ayah-ayah, para ayah atau akang-akang, mas-mas nggak? Kayaknya ini supaya bunda dan teteh mbak-mbak ya. Mas Royhan tadi ada sih. Atau boleh siapa saja yang mau bertanya barangkali sekarang bisa disampaikan. Boleh raise hand. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ini, silakan Ibu Husna. Mungkin bisa dibuka videonya biar kita bisa melihat dan berkenalan, begitu. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Husna. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa membuka video karena sedang bersama anak-anak. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Monggo. Apa yang Jadi mau begini, disampaikan? Saya itu mempunyai 2 anak. Yang satu itu umurnya 11 bulan, yang satu itu umurnya 3 tahun. Nah, jadi saya tuh hanya bertiga di rumah bersama anak kan. Nah, suami saya ini bekerja dari subuh, sebelum sholat subuh itu sudah berangkat, pulang lagi itu udah malam, hampir tengah malam. Jadi itu anak-anak belum bangun, dia udah pergi, kemudian anak-anak udah tidur lagi, dia baru datang gitu. Nah, jadi saya itu bisa merasakan bagaimana lelahnya suami saya yang sedang bekerja di luar, kemudian pulang juga dan mungkin dalam kondisi lelah. Saya itu kalau mau menuntut banyak kepada suami itu, saya merasa tidak enak begitu. Tapi saya juga memendam rasa bagaimana nih suami saya juga harus ambil andil untuk mengurus anak-anak. Begitu. Nah, kemudian jika sesekali saya menyinggung masalah pengasuhan anak, kadang itu suami merasa tersinggung begitu. Saya ini udah capek nih kerja kan. Jadi anak-anak itu bagian ibunya gitu. Jadi bagaimana nih solusi untuk saya menyampaikan kepada suami, tetapi suami juga tidak merasa tersinggung, kemudian juga kami itu tidak bertengkar pada saat kami diskusi. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja, Kang. Ya, baiklah. Jadi ada beberapa solusi alternatif bagi para ayah yang tidak sempat melihat anaknya karena berangkat terlalu pagi dan pulang terlalu malam. Itu dianjurkan, ya sudah, di rumah itu jam berapa. Kalau di rumah itu hanya untuk tidur, maka tidurnya tidur bersama anaknya. Jadi anak dalam kondisi tidak sadar, sesekali dia membuka mata, yang di sebelahnya itu adalah ayahnya, itu sudah cukup mengobati kerinduan anak terhadap ayahnya, meskipun tidak bercakap-cakap. Ya udah, tidurkanlah anak ini dengan ayahnya, meskipun tidak setiap malam ya, di malam-malam tertentu gitu. Makanya harus berbicara. Saya yakin suami yang baik itu suami yang mau berbicara dengan istrinya. Gitu. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan menelpon, kalau bisa video call. Saya sebagai HRD ya di sebuah perusahaan, itu selalu mewanti-wanti kepada seluruh karyawan untuk tetap punya waktu buat keluarga. Jadi dalam satu hari itu pasti ada waktu luang, itu pasti ada. Nggak ada pekerjaan yang sejak datang sampai di kantor, sampai menjelang pulang itu full bekerja, kan? Enggak. Pasti ada waktu untuk sholat, waktu untuk istirahat, makan siang, dan sebagainya. Gitu. Dan waktunya ini untuk menelpon anak, nggak usah lama-lama, nggak harus lama-lama. Jadi cukup 2 menit, 3 menit, saya yakin itu ada waktunya. Jadi cukup dengan itu saja. Tapi teleponnya telepon yang nggak sekedar say hello, tapi kita menanyakan hal yang lain gitu ya. Sudah makan belum? Sudah mandi belum? Hari ini mau main kemana? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita menampakkan wajah dan memperdengarkan suara kita kepada anak-anak kita. Jadi berikan hak kepada anak untuk melihat wajah ayahnya dan mendengarkan suara dari ayahnya. Jadi Bunda, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengasuh Ismail itu juga jarak jauh sebenarnya. Jadi nggak sempat pulang malam-malam, nggak sempat malahan. Tapi Ismail tetap nempel bayangan dan hasil didikan ayahnya. Gitu. Cuma ya gitu, begitu ada pertemuan, itu betul-betul pertemuan yang sangat efektif. Pertemuan yang sangat efektif. Gitu. Nah, cara yang lain, minta permakluman kepada suami. Sehubungan anak ini butuh sosok laki-laki
sosok kepala keluarga, sosok ya pria dewasa begitu. Minta permakluman jika anak-anak ini nanti mendapatkan sentuhan itu, kalau ayahnya nggak bisa, ya karena berarti persepsi keayahan, parenting ayahnya itu memang rendah ya, mohon maaf. Ya sudah minta permakluman saja bahwa anak ini akan mendapatkan dari sosok yang lain, misalnya dari kakeknya, dari Pak D-nya, atau dari pamannya, atau dari sepupu laki-laki yang sudah dewasa dan memungkinkan untuk didekatkan. Ya, kalau sudah usia sekolah, biarkan anak ini dekat dengan guru laki-laki di sekolah, gitu. Atau seorang ustadz yang bisa diajak kerjasama untuk berdekat-dekat, itu bisa juga. Ini baik ya. Jadi kisah-kisah para ulama zaman dulu itu, ketika ayahnya meninggal atau ayahnya tidak memungkinkan membersamai, mereka itu memang dibersamakan dengan para ulama. Imam Syafi'i misalnya gitu ya, ayahnya meninggal sejak kecil, lahir itu dalam keadaan yatim ya, ya sudah didekatkan dengan ulama gitu, langsung dididik oleh ulama. Nah, saat itulah kemudian dia mendapatkan sentuhan dari laki-laki ulama yang beliau belajar darinya. Itu Bunda ya. Jadi pelan-pelan ngomongnya sama suami, ngomong dari hati ke hati, ngomongnya pada saat pillow talk kayaknya enak. Pillow talk itu ngomong pada saat tidur bersama. Satu bantal sambil bercerita-cerita gitu ya. Dengarkan dulu keluhan-keluhan dari suami kalau dia ingin mengeluh, baru kemudian kita yang berbicara. Pelan-pelan kita cicil, kita ngeredit usulan gitu ya. Malam ini mengeluarkan usulan yang sedikit aja dulu gitu. Jangan langsung semuanya dibrol gitu. Nanti suami bisa marah. Kalau memang karakternya seperti itu. Besok ditambahin lagi, dilanjutin sedikit lagi, besok lanjutin sedikit lagi gitu ya. Mudah-mudahan saya yakin suami ibu suami yang baik, dan suami yang baik saya yakin mau mendengarkan kata-kata dari istrinya. Itu aja mungkin. Ya. Nah, gimana Bunda Husna? Apakah sudah bisa diterima, sudah bisa dicerna begitu? Insya Allah sudah bisa, Kak. Kan jadi Ustaz. yang baik ya Bun, untuk Amin, Bunda dan amin. juga Ayah. Amin. Terima kasih atas jawabannya. Ya baik. Ayah Bunda, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau ingatkan lagi, jangan lupa untuk mendownload aplikasi parenting dari Al-Kausar, karena di sana ada banyak hal yang bisa Ayah Bunda dapatkan, seperti tentu saja informasi parenting dan juga informasi-informasi kesehatan dan informasi lainnya yang sangat berguna untuk Ayah Bunda. Kemudian barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Atau lanjut lagi ke materi, Kang? Baik, lanjut ya. Lanjut dulu ya Bunda. Nanti kalau misalnya Ayah Bunda mau bertanya, langsung dipersilakan ya, Kang ya. Oke, langsung saja. Silakan, Kang. Ayah Bunda, pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu yang pertama adalah untuk melengkapi kasih sayang. Jadi kita semua tahu ya, yang namanya pernikahan itu melengkapi separuh iman, kan begitu ya. Nah, hadirnya ayah itu juga melengkapi separuh kasih sayang yang menjadi hak anak. Kalau anak hanya dapat kasih sayang dari ibunya saja, kemudian yang dia dapatkan dari ayah itu cuma rekening saja, itu enggak ini. Jadi hadirnya ayah itu dibutuhkan sebagai pelengkap separuh kasih sayang yang menjadi hak anaknya. Hadir. Enggak harus hadir fisik. Kalau bisa hadir fisik ya hadir fisik. Kalau tidak bisa hadir secara fisik ya seperti Nabi Ibrahim gitulah kira-kira. Tetap remote dari jarak jauh, kita memberikan sentuhan pakai suara dan suara di layar dan gambar di layar HP gitu. Itu cukup melegakan anak kita. Ternyata anak-anak merasa disayang, merasa dianggap sebagai anaknya dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ayah itu diperlukan untuk memberi rasa aman. Pemberi rasa aman di dalam keluarga itu adalah ayahnya. Jadi jangan sampai kalau kita menjadi ayah dalam rumah gitu ya, ada ular masuk, ternyata yang gagah untuk mengusir ular itu malah ibunya. Ayahnya tetap santai ngopi-ngopi dan baca koran. Ini sekarang nggak ada koran ya, sambil baca WA. Gitu. Jangan begitu. Tapi Kang, kadang-kadang ibunya tuh lebih perkasa memang ibu-ibu. Jangankan sama ayahnya, orang tawuran aja bisa bubar itu gara-gara. Iya, tawuran bisa bubar gara-gara emak-emak turun jalan itu ya. Bawa centong, bawa apa lagi gitu ya.
Si anak-anak itu langsung bubar. Ya, maka kami lanjut lagi. Ya. Jadi ayah itu memberi rasa aman sebenarnya. Ketika terjadi huru-hara dengan tetangga, terutama lingkungan eksternal ya, itu biasanya yang diingat oleh anaknya adalah langsung sosok ayah. Ini kampung kita lagi diserang. Nah, yang dirindukan oleh anak untuk mendapatkan perlindungan adalah sosok ayahnya. Gitu. Mana ada ayah, nah kayak gitu. Lalu anak-anak pun bersembunyi di punggung ayah. Yang ketiga, ayah itu hadir untuk memberikan model kepemimpinan. Jadi dalam satu keluarga itu kan sama dengan satu komunitas, satu masyarakat kecil. Yang namanya kumpul-kumpul komunitas masyarakat kecil ya harus ada pimpinannya, harus ada sosok yang akan mengambil keputusan dan berada di depan. Nah, ayah itu tujuannya, fungsinya untuk itu, memberikan model kepemimpinan yang kuat. Nanti anak-anak kalau mau mengambil keputusan, mau memberikan pendapat dan sebagainya, itu biasanya lebih pada nyontoh ayahnya kalau ayahnya hadir. Jadi, hari ini hujan turun deras. Kita berangkat sekolah enggak? Berarti harus mengambil keputusan ya anak-anak. Cara mengambil keputusannya biasanya lebih nyontoh ayahnya. Kata ayah, biasanya kalau ayah tetap berangkat kerja. Nah, ya sudah, itu yang ditiru oleh anak-anak. Memutuskan untuk tetap berangkat kerja. Terus apa risikonya? Jadi namanya mengambil keputusan itu berarti harus menanggung risiko kan begitu. Risikonya adalah kita basah-basah dan kedinginan. Solusinya bagaimana untuk memperkecil risiko? Solusinya adalah pakai jas hujan, pakai mantel, atau minta pakai naik mobil aja, atau naik taksi gitu ya. Dan buku-bukunya harus diamankan dulu biar nggak kena cipratan air hujan. Nah itu model kepemimpinan yang anak-anak butuh keteladanan dari sosok seorang ayah. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Bayangkan sebuah negara nggak ada presidennya, nggak ada pimpinannya. Saya yakin rakyatnya nggak akan pede, nggak akan percaya diri. Ada timnas sepak bola, mau olimpiade, sudah nggak akan pede itu. Di sana sini udah kayak dibully aja. Keluarga juga begitu. Kalau ayahnya ada tapi tiada, ayahnya tidak banyak berperan, nggak terlibat dan sebagainya, itu bisa memicu rasa tidak percaya diri anak-anak kita. Atau sebaliknya, ketika ayah itu berperan dalam pengasuhan, terlibat langsung mendidik anak-anaknya, ini secara pelan-pelan tapi pasti bisa menguatkan rasa percaya diri anak-anak kita. Anak-anak jadi semangat, punya mental juara, punya daya saing yang luar biasa, punya semangat kolaborasi yang luar biasa. Itu karena efek kehadiran ayah biasanya, gitu ya. Kemudian yang lain adalah biasanya ayah itu hadir dalam keluarga sebagai rujukan nilai-nilai keluarga, gitu ya. Ternyata kita harus tegas, kita harus pemberani, kita harus apalagi? Kita harus berbuat benar, kita harus menolong orang, kita harus cerdas, kita harus berprestasi dan sebagainya. Itu nilai-nilai itu banyak diturunkan dari tokoh seorang ayah. Nah, maka dengan demikian, ketika ayah tidak hadir, ya sudah, hal-hal seperti itu biasanya akan susah didapatkan oleh anak-anak kita. Cuma begini ya, ayah bunda, sayang banget, dalam pengasuhan ayah ke dalam keluarga, seperti saya sampaikan di awal tadi, itu memang tidak selalu bisa dipahami oleh istri, oleh ibu gitu. Makanya di masa-masa pranikah atau awal-awal nikah itu penting sekali bagi istri untuk memahami ayah, memahami laki-laki. Dan penting juga bagi laki-laki untuk memahami perempuan. Gitu. Jadi ketika ayah mengasuh atau mendidik anak-anaknya, maka yang diperlakukan adalah pengasuhan ayah yang khas, paternal behavior. Bukan maternal, tapi paternal. Ayah punya cara sendiri untuk mendidik anak-anak gitu. Dan biarkan cara itu dia sampaikan, karena memang itu yang dibutuhkan oleh anak-anak sekalipun di mata atau di dalam pandangan bunda itu ngeri-ngeri sedep gimana gitu. Kasar-kasar gimana gitu. Tapi itu memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Seperti apa biasanya paternal behavior ini? Sifat khas asuhan ayah. Ya pertama biasanya berorientasi pada gerak fisik. Gerak fisik. Ayah itu kalau bercanda, itu pakai gabluk-gablukan, ya kayak gitu itu ayah. Kayak gabluk-gablukan.
Dan beberapa pilihan katanya mungkin agak kasar gitu. Ayah kalau menghukum kadang-kadang memang pakai fisik, meskipun belum tentu mengenai bodi anak itu. Entah menghentak kaki atau apa, itu. Menggebrak meja dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan orientasi pada gerakan-gerakan fisik. Begitu juga ketika bermain. Ayah saat mengajak anak-anak bermain dan ibu saat mengajak anak-anak bermain itu berbeda. Ayah dengan santainya, dengan enjoy main kuda-kudaan sama anak-anak. Sesuatu yang kalau sama ibu mungkin tidak sebebas itu bisa dilakukan. Kalau main sama ayah, itu lempar-lemparan bantal nggak apa-apa. Lempar-lemparan guling gitu ya, pukul-pukulan guling nggak apa-apa. Ya, meskipun nanti ada vas bunga yang pecah dan sebagainya. Lalu ibunya marah-marah. Gitu. Ayah memang kayak gitu, berorientasi fisik. Gitu. Kadang-kadang jatuh dari atas dipan. Iya, begitu ayah. Tapi jatuh kan nggak mati ya, nggak akan meninggal ya, nggak apa-apa, santai aja. Gitu. Main dengan ayah itu kayak gitu, nyebur ke sungai, ke kebun, kena duri, ketusuk berdarah-darah kakinya, bengkak, itu, infeksi, ya kayak gitu. Main sama ayah memang. Main layangan sampai hitam kulitnya, gitu. Kayak gitu. Sampai rambutnya merah keringet, bau matahari pulang-pulang, kayak gitu. Kehausan, lupa nggak bawa air minum dan sebagainya. Itu main sama ayah, kayak gitu. Jangan dikritik ibu, bunda-bunda jangan mengkritik hal seperti itu. Itu area ayah. Permainan yang keras dan kasar. Terutama buat anak laki-laki ya. Terutama buat anak laki-laki. Dia perlu dunia yang seperti itu. Jangan dikurung di rumah, di ruangan AC lagi. Rebahan di karpet. Ya, terus mainannya apa kalau nggak main game akhirnya? Main gadget aja. Nonton TV gitu. Jangan. Biarkan bersama ayah main sepeda. Main sepedanya bukan sepeda indah, balapan kalau sama ayah itu. Balapan. Atau mencoba menabrakkan sepedanya ke pohon gitu. Itu main sama ayah gitu ya. Main pisau benda tajam gitu ya. Kalau saya ayah bunda, terutama kepada anak laki-laki ya, saya punya 2 anak laki-laki, hal-hal keras dan berisiko itu justru bukan saya tutup-tutupi atau saya hindarkan dari anak-anak, dari jangkauan anak-anak. Api misalnya, semua anak tertarik dengan api karena dia menyala, dia ada panasnya, dan bisa menimbulkan fenomena seru. Saya tidak memungkiri bahwa semua orang akan tertarik dengan api, sebagaimana saya pada masa kecil dulu gitu. Untuk mengatasinya, sekalian saja saya ajari dan saya ajak anak-anak bermain api bersama saya. Saya bolehkan anak-anak bermain api pada saat ada saya di rumah. Jadi anak-anak senang banget kalau ada saya di rumah, berarti boleh main api. Boleh membakar kertas, membakar itu boleh, ada asap, ternyata baunya macam-macam. Ternyata warna api itu bisa biru, bisa merah, bisa putih, bisa hijau dan sebagainya. Boleh bermain api. Jadi sekaligus keterampilan bagi dia untuk mengendalikan api. Ternyata api itu kalau nggak dikendalikan bisa hampir kebakaran. Ya pernah juga hampir kebakaran. Tapi sekarang mereka sudah sangat lihai dan terampil memainkan api. Api dari gas, api dari korek api, api dari bakar-bakaran dan sebagainya. Ya, bahkan mercon pun saya perkenalkan. Ada api yang berupa ledakan. Titik bahayanya seperti ini loh, nak. Dari mesiunya, tak tunjukkan bahan-bahan mesiunya seperti ini, ledaknya berasal dari sini. Nah, warningnya begini. Jadi anak saya menguasai banget kalau hal seperti itu. Kalau bikin mercon sendiri juga bisa, tapi kan ada rem, ada kontrol emosinya. Jadi dia nggak akan sampai melakukan hal seperti itu. Kemudian senjata tajam. Saya kenalkan juga. Semua anak pasti penasaran dengan senjata tajam. Bukan senjata ya, pisau buat motong-motong, gunting buat gunting-gunting, jarum buat nusuk-nusuk. Mereka sangat penasaran, cangkul dan sebagainya. Ya saya kenalkan sekalian dengan syarat ketika ayah di rumah, ketika abi ada di rumah. Ya, sekarang udah terampil, meskipun awalnya ya celaka-celaka juga sampai dijahit dan sebagainya begitu. Enggak apa-apa, mereka puas dengan hal itu semua. Saya kenalkan sekalian. Kemudian apa lagi? Main jauh. Dolan sing ado. Saya membolehkan anak saya bermain jauh. Dengan clue tertentu. Dia bercerita, dia harus melaporkan jalur yang dia kunjungi dan pulangnya lewat mana. Kalau baru pertama kali titik itu dikunjungi, saya sarankan untuk melalui jalur yang sama. Berangkat dan pulang dari jalur yang sama. Nanti kalau ada apa-apa, saya dengan mudah untuk menelusuri. Dan dia bercerita mainnya kemana, bersama dengan siapa, di sana ngapain. Udah gitu aja silakan, sampai jam berapa.
Artinya kalau sampai jam batas waktu itu belum pulang, berarti saya akan menelusuri. Main yang jauh. Di luar desa, maksudnya di luar kampung, gitu, sampai kayak gitu. Mancing sampai mana gitu ya. Sudah nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya baik-baik saja, nggak apa-apa. Sekaligus, sekalian, saya tunjukkan bagaimana cara berpetualang. Cara untuk survive. Ketika kamu lapar, kamu haus, dan sebagainya, ya udah caranya begini-begini, dan sebagainya. Ketika kamu tersesat, caranya begini-begini, dan sebagainya. Gitu. Jadi itu edukasi khas ayah. Ismail masih bayi langsung diletakkan begitu saja di sebuah lembah yang tidak berpenghidupan sama sekali. Cara mendidik Ibrahim kepada Ismail, calon nabi, kayak gitu. Bukan dikasih payung, oh iya karena tempatnya panas, dikasih payung ya nak, biar kamu nggak kepanasan. Dikasih satu karung susu, biar kapan-kapan bisa diseduh ya sama ibumu Hajar. Gitu. Enggak begitu. Keras sekali kan. Dan sekarang alhamdulillah ternyata anak-anak mentalnya mental petualang gitu. Meskipun petualangannya adalah petualangan mencari ilmu ya. Tanpa saya menyuruh, tanpa saya ngompor-ngompori, semuanya ingin mondok. Dan mondoknya nggak sama antara kakak dan para adik-adiknya gitu. Ada yang di Gontor, ada yang di Jogja dan sebagainya. Itu pilihan mereka sendiri. Tekad mereka sendiri untuk main jauh kira-kira kayak gitu. Kemudian yang kedua, ayah itu areanya adalah area melatih sikap asertif kepada anak-anaknya. Asertif dan pengambilan keputusan terutama. Ayah bunda tahu ya, asertif itu seperti apa? Asertif itu keberanian untuk mengungkapkan keaslian isi hati dan pikiran. Gampangannya, asertif itu keberanian untuk ngomong tidak dan iya. Ayo kita pergi, enggak. Nah, itu asertif. Kalau memang dia nggak ingin pergi dan menurutnya nggak perlu pergi, ya katakan saja tidak. Itu sangat penting ayah bunda. Sangat penting. Kemampuan untuk ngomong tidak dan iya itu ternyata sangat penting. Artinya kemampuan untuk mengambil keputusan iya dan tidak itu sangat penting. Banyak orang dihipnosis gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa mengatakan tidak. Banyak orang ditipu. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia nggak bisa ngomong tidak. Banyak orang dirayu, akhirnya dilecehkan, terutama wanita ya, dirayu laki-laki, dilecehkan. Persoalannya hanya satu, dia tidak bisa ngomong tidak. Nggak bisa ngomong tidak. Jadi ternyata nggak mudah ngomong tidak itu. Nggak mudah, karena nggak enak, karena sungkan, segan, kan kayak begini-begini dan sebagainya. Akhirnya ngomong tidaknya itu tersamar, nggak tegas, nggak asertif. Nah, fungsi kehadiran ayah adalah menjadi contoh atau melatih anak-anak biasanya untuk ngomong tidak. Ngomong iya kalau memang iya. Ngomong tidak kalau memang harus tidak gitu. The power of no. Itu ajaran dari sang ayah. Yang berikutnya sisi paternal ayah adalah sebagai model maskulinitas. Sifat laki-laki, laki-laki sejati, testosteronnya gitu ya. Ya, laki-laki itu kayak gitu itu. Dewasa, mengayomi, melindungi, berinisiatif. Nah, itu laki-laki. Dan itu harus dicontohkan oleh seorang ayah. Mengayomi, melindungi, berinisiatif di depan. Nah, kayak gitu. Memimpin lah kira-kira kayak gitu. Mendahului. Ngomong dengan berani. Nah, itu seorang ayah. Kecuali kalau ayah-ayah solehah ya. Ayah yang dipimpin sama istrinya. Istri, ikatan suami takut istri. Kemudian yang keempat adalah ayah itu pemberi afeksi sebenarnya dan perlindungan. Itu tadi kehangatan anak itu belum lengkap, belum 100% kalau belum dapat dekapan dari ayah, belum dekapan dari ayah. Sehingga mohon maaf ya ayah bunda, banyak sekali gadis-gadis itu yang mudah dirayu oleh cowok, oleh seorang laki-laki, itu rata-rata adalah gadis-gadis yang kurang sentuhan ayahnya. Ketika gadis-gadis ini dapat sentuhan dari ayahnya dengan kenyang dan puas, maka sesungguhnya ayahnya itulah cinta pertama dari anak-anak gadis kita. Sehingga dia tidak mudah tergiur oleh rayuan cowok-cowok teman-temannya atau cowok-cowok iseng. Nggak mudah dia. Dia tetap jadi gadis yang tangguh. Gadis yang berprinsip. Sebelum saat menikah ya sudah ngapain main-main kayak gitu. Ngapain gombal-gombal, ngapain bucin-bucin.
Kalaupun iya, dia sudah tersalurkan rasa cintanya dengan cinta yang lain, yaitu cinta kepada ayah dan dicintai oleh ayahnya. Sentuhan-sentuhan laki-laki sang ayah sudah cukup kuat bagi dia, cukup menghangatkan, udah kenyang. Tapi kalau tidak, nah dampaknya seperti itu. Ini hasil banyak sekali penelitian, banyak banget, yang menyimpulkan seperti itu. Rata-rata gadis yang mudah terbawa oleh laki-laki, ya anak-anak ABG, anak-anak SMA, mahasiswa, dan sebagainya, adalah mereka yang tidak mendapatkan sentuhan cukup dari ayahnya. Artinya ayah mereka tidak hadir. Ya ada, masih hidup, masih jadi ayahnya di rumah juga, tiap hari ketemu. Tapi tidak banyak menyentuh, tidak banyak berinteraksi, dan tidak terlibat mengasuh. Cuma ngasih duit doang. Sekolah SPP-mu piro? Oh, sudah dibayar belum? Sudah, udah. Gitu aja. Kapan menikah? Nah, paling gitu. PR-nya udah digarap belum? Kamu ranking berapa? IP-mu berapa? Nah, kayak gitu. Kemudian yang lain adalah yang khas dari pengasuhan ayah itu merangsang eksplorasi dan tantangan ya. Jadi yang buat anak-anak kita berani menerima tantangan dan apa istilahnya, punya rasa ingin tahu terhadap dunia sekelilingnya, itu adalah rangsangan dari ayah. Ayah dibutuhkan untuk hal-hal seperti itu. Makanya jangan heran kalau anak-anak yang tidak berani menerima tantangan, itu rata-rata adalah anak-anak yang tidak punya ayah, atau punya ayah tapi ayahnya tidak terlibat mendidik. Jadi mereka menjadi pribadi yang kalau melihat tantangan itu quitter ya, kecerdasan adversity-nya rendah. Jadi dalam teorinya Paul Vistot itu ada yang namanya adversity quotient, kecerdasan menerima tantangan, kecerdasan menghadapi tantangan. Ada quitter, ada camper, ada climber. Quitter itu orang yang kalau menerima tantangan itu nyerah duluan. Kalau camper, orang yang ketika menerima tantangan itu ada nyerahnya, ada berjuangnya. Kalau climber, begitu menerima tantangan, dia lebih banyak berjuangnya daripada nyerahnya. Nah, para ayah hadir itu untuk memberi warna ini, memberi warna agar anak-anak tertarik atau tertantang menerima challenge itu. Khawatirnya nanti kalau anak-anak tidak mendapatkan asuhan dari ayah, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang quitter, pribadi yang di bawah. Oh berat, oh itu susah, oh itu nanti sakit, hujan, oh masuk angin, enggak gitu ya. Ya didikan Bunda biasanya kayak gitu ya. Hujan itu bikin masuk angin katanya. Mungkin bukan Bunda, tapi neneknya. Siapa bilang, hujan itu kan cuma air itu kan minuman ya. Sama minuman aja tuh takut. Kita takut sama minuman. Padahal air hujan dimasak sedikit, dikasih sirup juga jadi minuman yang menyegarkan. Kemudian berikutnya yang sangat penting bagi ayah adalah ayah itu hadir sebagai sosok pendisiplin dan contoh disiplin yang tegas. Jadi ketegasan menegakkan disiplin, aturan-aturan keluarga, dan sebagainya, itu anak-anak dapatkan dari sosok ayah. Pagi-pagi sekolah, ya sekolah. Anak-anak kalau ada ayahnya dan tidak ada ayahnya, itu semangatnya beda untuk bersekolah. Entah karena semangat atau karena nggak enak sama ayahnya. Tapi pendisiplinan menjadi berbeda. Anak-anak lebih disiplin kalau ada ayahnya dibandingkan dengan kalau tidak ada ayahnya. Dengan catatan kalau ayahnya benar ya. Jadi sosok ayah memang diperlukan untuk memberikan figur pendisiplin bagi keluarga. Bangun ya pagi-pagi, tidur jangan sampai begadang kemalaman. Azan, oh ya sholat gitu ya. Makan secukupnya saja, yang halal-halal saja, disiplin kita. Nggak boleh nggak mandi dan sebagainya. Jadi pendorong kedisiplinan bagi anak-anak kita. Kemudian yang lain, ayah juga bisa menjadi figur intelektualitas, terutama rasionalitas anak-anak kita. Rasionalitas anak-anak kita. Banyak sekali anak-anak perempuan yang katanya cenderung berperasa itu menjadi rasional. Biasanya itu anak-anak perempuan yang dekat dengan ayahnya biasanya. Gitu. Dia rasional banget. Gitu ya. Dia berprestasi akademik biasanya, anak-anak kayak gini. Jadi yang suka membangga-banggakan prestasi akademik itu kan ayahnya. Suka mempromosikan sana-sini, gitu ya, cerita sana-sini.
pendorong hal-hal yang seperti ini, prestasi-prestasi kayak gitu. Nah, itu paternal behavior, itu gaya khas asuhan ayah. Satu lagi, gaya khas asuhan ayah biasanya dalam hal memotivasi anak-anaknya untuk konsisten bercita-cita. Konsisten bercita-cita. Kamu mau jadi tentara? Yes, insya Allah jadi. Kamu mau jadi apa, nak? Jadi dokter? Oh yes, insya Allah jadi. Papa yang nyari duitnya, yang membiayai, ya, kayak gitu. Kemudian yang membimbing, yang gerilya mencarikan jalur-jalur menuju cita-cita, itu juga dibutuhkan peran ayah. Dan para ayah yang full, dia bisa mendidik anak-anaknya, biasanya juga memang berperan yang hal-hal yang seperti ini. Cuma, ayah dan bunda, kita menyadari bahwa kondisi kita tidak sepenuhnya bisa ideal seperti itu ya. Saya juga sadar. Yang pertama, memang ada single parent. Ibu-ibu yang harus mengasuh anaknya tanpa kehadiran ayah. Disebabkan divorce, perceraian, atau ayahnya sudah meninggal. Itu ada. Ini kondisi yang spesial, kondisi yang spesifik, bukan spesial. Kondisi yang tidak biasa. Gitu. Yang kedua, ayah yang sejak awal pernikahan memang tidak berpemahaman sama dengan kita. Jadi kita sudah belajar parenting sana-sini, sudah tahu duluan sana-sini, si ayah lebih memilih ngopi, lebih memilih goes, lebih memilih mainan burung dan mancing aja. Akhirnya jeglak lah ilmunya, timpang gitu. Akhirnya pengasuhan ayah di rumah menjadi hampir tidak ada. Orangnya ada sebenarnya. Ya, sering di rumah juga mungkin. Tapi entah main game atau nonton TikTok nggak ngerti ya. Kayak gitu. Nah, dalam kondisi ini, terutama yang kondisi pertama tadi, kalau secara fisik ayah memang sudah meninggal, sudah pergi atau sudah divorce, itu disarankan para bunda mencari sosok penggantinya. Sosok pengganti bukan berarti terus menikah lagi, enggak harus seperti itu. Tapi sosok seorang laki-laki dewasa yang bisa menularkan semangat kedewasaan itu kepada anak kita. Seperti ketika Rasulullah terlahir dalam kondisi yatim, kemudian ternyata pelindung awal itu kan para laki-laki ya. Kemudian yang pertama meninggal, yang berikutnya juga begitu, diserahkan kepada laki-laki pula. Kakeknya, pamannya, kan kayak gitu. Jadi selalu diasuhkan atau didekatkan minimal, diakrabkan dengan sosok laki-laki dewasa. Saya menyarankan kakeknya. Jadi bunda-bunda bisa berdekat-dekat dengan kakeknya. Kakek dari bunda atau kakek dari bapaknya, almarhum bapaknya. Atau bapaknya yang sudah cerai, kalau memang masih baik-baik. Gitu. Dekatkan saja kepada kakeknya. Jadi meskipun kakeknya tidak berpendidikan, saya kira nggak masalah. Yang penting ada sosok laki-laki dewasa yang dekat dengan anak kita. Asalkan nggak toksik ya. Asalkan nggak toksik. Kemudian, atau pamannya, paman dari anak kita. Ya, saya yakin kok pasti ada laki-laki di sekeliling kita, saudara-saudara kita. Dari suaminya kakak atau kakak kita gitu ya. Dekatkan dengan anak-anak kita. Saya juga punya ponakan yatim sebenarnya. Ya sama, itu juga didekatkan dengan pakde-pakde dan paman-pamannya, paklik-pakliknya begitu. Dia perempuan, dia berusaha dekat dengan saya, meskipun berjauhan dia di Surabaya sana gitu. Sering telepon-teleponan, sering video callan gitu ya. Nah, di sana juga didekatkan dengan paman yang ada di sana gitu. Kalau dia lagi di Jogja ya didekatkan dengan saya dan juga sepupu-sepupunya yang laki-laki dengan Faiz anak saya yang pertama yang sudah SMA. Gitu. Dekatkan dengan sosok laki-laki. Biar dia mendapatkan sentuhan warna laki-laki juga itu. Kalau tidak ada paman, tidak ada Pak D dan sebagainya, tapi saya yakin ada lah, gitu ya. Kecuali kalau keluarga yang sangat berantakan gitu ya, sampai paman nggak kenal, Pak D nggak kenal ya. Dulu nikahnya seperti apa sih? Gitu. Masa iya? Ya sosok ulama, sosok orang berilmu yang bijak. Gitu. Kita titipkan, misalnya di pesantren atau di madrasah diniyah atau minimal TPA. Jadi kalau sudah umur TK atau menjelang TK ya, umur PAUD sudah bisa dikirim ke sebuah tempat, ya silakan saja. Gitu.
Ya, nanti ada kakak-kakak pembina, ada guru-guru atau ada ustadz yang mungkin bukan hanya ilmunya ya, karena target kita bukan ilmunya itu yang kita cari, tetapi sosok laki-laki dewasanya itu. Biar anak kita melihat laki-laki dewasa itu seperti itu. Melihat secara langsung. Oh, cara ngomongnya laki-laki dewasa kayak gitu. Cara mengambil keputusan, cara menasehati, cara memperlakukan kita sendiri, laki-laki dewasa itu seperti itu. Nah, kalau ternyata masih ada ayahnya, masih ada, dan divorce, usahakan co-parent ya. Kalau memungkinkan, coba rundingan lagi deh sama mantan suami. Untuk datang lagi, hanya sekedar untuk bersentuhan dengan anaknya. Karena itu adalah hak anaknya. Untuk hal-hal seperti ini memang dibutuhkan keikhlasan kita untuk menahan ego. Berhubung kita pengen tetap menang, gitu, marahnya masih ada dengan mantan suami, biasanya terus kita sendiri yang malah menolak untuk bertemu. Jadi kita egonya diturunkan, demi bisa berkomunikasi dengan lancar dengan mantan suami. Kemudian gimana caranya suami tetap bisa mendidik anak-anaknya. Meskipun harus jarak jauh, tapi tetap berkomunikasi, tetap berikan sumbangsih kebaikan bagi anaknya. Nah, tapi ini bagi ayah bunda yang masih lengkap ini, nah ini yang paling banyak terjadi ya. Ya mau nggak mau kita harus membicarakan dari hati ke hati untuk berbagai peran. Dari hati ke hati ngomongnya ya. Bukan dengan amarah, bukan dengan emosional. Seperti tadi saya sarankan kepada Bunda Husna, contoh ngomong dari hati ke hati itu yang paling mudah adalah dimulai dengan ngomong-ngomong sebelum tidur. Jadi pillow talk namanya. Kita bincang-bincang ringan, agak receh sedikit lah sebelum tidur. Ya, satu bantal gitu ya. Berhubung katanya suaminya sangat lelah gitu ya. Saya nggak tahu itu kerja apa. Sangat lelah. Ya sudah, sambil ngomong-ngomong itu, saya yakin tetap ada kalau kita bisa membuka obrolan sedikit gitu ya. Obrolan bahwa kita punya anak dan kita butuh sentuhan bersama kepada anak-anak kita. Kemudian kita berbagi peran. Apa sih sekecil apapun yang bisa disumbangkan oleh suami untuk mendidik anak, ya itu saja yang kita berikan porsinya. Kalau memang kondisinya seperti ini, sangat-sangat tidak bisa, sangat-sangat tidak memungkinkan. Ya sudah, bisanya cuma nelpon atau video call siang-siang habis duhur, ya saat itulah kita prioritaskan. Anak-anak kita kondisikan habis duhur dalam kondisi standby untuk menerima telepon dari ayahnya. Minimal banget itu. Minimal banget. Makanya perlu komunikasi ya, perlu saling diskusi antara istri dengan suaminya. Bunda-bunda harus mendiskusikan itu pada suaminya dan diskusinya dari hati ke hati. Gitu. Jangan menuntut. Ini bukan menuntut, ini mengingatkan hak bersama. Gitu. Ini bukan menuntut. Jadi kita malah menyelamatkan suami dari dosa-dosa itu, karena dia menghindari pendidikan anak. Gitu. Dan nggak boleh kalau menghindari pendidikan anak dengan alasan kerja, harusnya nggak boleh. Gitu. Ya gimana cara ngaturnya gitu loh. Dan itu harusnya malah suami yang mimpin istrinya, bukan istrinya yang mimpin suaminya. Gitu. Jadi kita hanya mengingatkan suami, sama kayak suami dengan alasan capek sekali terus dia nggak mau sholat. Ya kita tetap harus mengingatkan. Itu bukan masalah kita dengan suami, tapi suami dengan Allah. Kita mau menyelamatkan akhiratnya dan menyelamatkan anak kita. Kita hanya mengingatkan. Ya, halo. Sedikit, sebentar. Ini waktunya 3 menit lagi. Nanti kita masih tanya jawab. Kemudian ini slide-nya memang tidak berubah atau memang di saya yang tidak berubah ya? Karena dari tadi slide-nya gitu. Kan ayah dalam pengasuhan gitu. Jadi saya tadi nggak bisa lihat slide berikutnya. Oh ya sudah, nanti dibagi aja mungkin ya PowerPoint-nya kayaknya. Ya. Mungkin nanti panitia mohon bantuannya untuk membagikan PowerPoint-nya ke teman-teman ayah bunda yang sekarang hadir di sini. Ya. Kita langsung ada pertanyaan ini Kang dari Lutfi di kolom chat. Ya, monggo Bu Tuti.
beliau menanyakan bagaimana katanya memperbaiki hubungan anak yang sudah terlanjur agak jauh dari perhatian ayahnya karena kesibukan bekerja, terutama untuk anak yang beberapa tahun tidak bersama karena ayahnya tugas negara, begitu. Ya, jadi bagaimana cara menyambungkan kembali? Lagi-lagi ini hanya soal komunikasi Bunda dengan suami saja. Diawali dengan diskusi Bunda dengan suami. Kapan, pada saat seperti apa, suami berpeluang atau memungkinkan untuk meluangkan waktu buat anak-anak. Misalnya nanti akhirnya suami atau sepakat bahwa setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi gitu ya. Nah, ya sudah, disepakati saja. Kita tepati setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 8 pagi, anak kita kondisikan standby. Anak ini akan dapat telepon dari ayahnya gitu ya. Itu aja, simple sebenarnya. Nah, kalau memungkinkan bukan sepekan sekali, tapi setiap 2 hari sekali itu lebih bagus lagi. Meskipun cuma setengah jam atau cuma 10 menit. Oke, setiap habis maghrib ya, atau setiap jam 9 malam misalnya seperti itu. Saya yakin anak akan nunggu-nunggu telepon dari ayahnya. Setiap jam 9 malam, ayah biasanya akan telepon gitu. Nah, yang lebih kayak gini ya istrinya nelpon ngelebih kepada suaminya gitu. Setiap habis maghrib atau setiap jam 9 malam ayah akan telepon, itu jadwal ayah telepon. Anak kita kondisikan untuk standby menerima telepon dari ayahnya. Nah, yang lain-lain adalah dalam bentuk tindakan. Meskipun tidak harus secara fisik dan secara suara, gambar di layar HP kelihatan, ayah kita sarankan untuk mengirim hadiah-hadiah kepada anaknya. Oke, berhubung tidak bisa mengasuh langsung kepada anak-anak, anak ulang tahun, anak mulai sekolah, anak berprestasi, dan sebagainya, itu ayah melakukan aktivitas seperti itu. Jadi mengirim hadiah, memberi door prize, memberi bingkisan-bingkisan kepada anak, dan sebagainya. Insya Allah bisa itu ya. Dan itu tadi tetap di-packingi, di tandem ya, di backup dengan kedekatan anak kita kepada sosok laki-laki yang lain, misalnya kakeknya. Gitu. Udah, nggak apa-apa. Kalau memang ayahnya nggak bisa diganggu lagi, cuma mohon maaf saya tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Saya tidak percaya dengan ayah yang sangat sibuk sehingga sama sekali tidak bisa mengurus anaknya. 1 hari minimal 5 menit tetap bisa, meskipun tidak harus setiap hari ya. Entah 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau sepekan sekali. Saya yakin tetap bisa itu. Ada kok waktu-waktu luangnya. Ya, mungkin begitu Ibu Lutfi. Halo Ibu Lutfi. Apakah sudah terjawab pertanyaannya, Bu? Ya, sudah, Mbak. Makasih banyak, Kang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kelihatannya ada Kang Nurholis nih. Ilmuwan ya. Seorang ayah atau Mas gitu, barangkali ada yang mau ditanyakan, Kang Nurholis. Halo, Kang Nurholis. Baik. Selanjutnya, barangkali ada ayah bunda yang ingin bertanya kembali, saya persilahkan. Karena sesuai dengan kesepakatan di awal, tadi kita sampai jam 11.15 ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, kita bisa perpanjang waktu sampai 11.30. Bagaimana, Kang? Boleh ya. Masih bisa. Silakan ayah bunda yang masih mau bertanya, bisa raise hand. Kalau misalnya tidak, Kang Yazid mungkin ada yang masih akan disampaikan, Kang? Iya. Ya. Kembali ke obrolan awal, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita butuh kolaborasi, kerjasama antara ayah dan bunda untuk sama-sama menjaga diri kita dan keluarga kita dari terbakarnya api neraka. Kolaborasi ini dipimpin oleh seorang ayah. Para bunda adalah orang-orang yang dipimpin oleh ayah sebagai manajer, sedangkan ayah sebagai direkturnya. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan kerjasama, selalu mencari celah sisi-sisi mana yang bisa kita kerjasamakan, kita sepakati dengan suami.
Jadi dikuatkan komunikasi antara istri dengan suaminya, pahami dengan detil, dengan jeli aktivitas suaminya, bantu agar aktivitas itu tidak semata-mata menjadi beban yang berat bagi suami sehingga bisa menjadikan suami menjadi alasan karena beratnya beban bekerja dan sebagainya, kemudian dia tidak bisa mendidik anak-anaknya. Bagi para bunda, kita saling mendoakan, mudah-mudahan tetap menjadi bunda yang kuat. Apalagi bunda yang mungkin suaminya sampai hari ini belum bisa terlalu banyak menyentuh anak-anaknya, atau bahkan bunda yang memang harus menjadi single parent. Saya yakin apapun sumbangsih kita sebagai ayah maupun sebagai bunda kepada anak-anak kita adalah sebuah bekal yang sangat besar, sebuah amalan yang pahalanya lebih besar daripada yang kita kira. Hanya Allah nanti akan bisa membalas ini semuanya. Sebab kalau kita berharap balasan langsung sekarang, kita berharap balasan dari orang-orang yang kita bantu kepada anak-anak kita, itu nggak akan seberapa dan rawan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Anak kita adalah amanat kita, karena amanat maka akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah, anak kita didik seperti apa? Kita bekerja sama dengan suami seperti apa? Kita sebagai suami bekerja sama dengan istri seperti apa? Sehingga anak-anak kita hasilnya menjadi seperti apa? Sehingga anak-anak kita nanti di akhirat akan ketemu atau akan saling berpisah. Akan bersama di surga atau bahkan bersama-sama di neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Walafu minkum, terima kasih ayah bunda atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana terjadi beberapa kekurangan-kekurangan. Untuk slide nanti langsung bisa berbagi ya di grup atau sama panitia, nanti insya Allah akan dibagikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yazid dan Teh Dery yang sudah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa. Kadang-kadang saya juga suka merinding gitu, suka pengen nangis gitu kalau pas dengar. Oh iya, soalnya juga ada beberapa yang mungkin yang dialami oleh saya pribadi gitu ya, dan dari Bunda dan teman-teman yang lain juga mungkin ada juga yang mengalami hal-hal yang seperti ini juga. Nah, teman-teman dan ayah Bunda semuanya, apakah masih ada yang akan disampaikan kepada Kang Yazid atau ditanyakan? Atau barangkali mau berbagi cerita lagi, berbagi pengalaman tentang pengasuhannya, atau misalnya pengalaman ayahnya barangkali pada saat masih kecil mengasuh kita gitu. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi, ada sedikit catatan yang saya tulis di sini, bahwa ayah itu adalah bukan gelar, bukan pula kasta, atau hanya status belaka, tapi ayah adalah tanggung jawab. Ayah adalah amanah. Siapapun yang menjadi ayah, pasti melekat pada dirinya tanggung jawab dan amanah secara bersamaan. Nah, yang jelas seorang ayah itu adalah pahlawan pertama bagi anak laki-lakinya dan cinta pertama bagi anak perempuannya. Ya, menjadi ayah itu adalah sebuah proses dan setiap ayah pasti punya cerita sendiri dalam mengasuh anak-anaknya. Tanpa bisa dibandingkan ataupun digeneralisasi, tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa warisan terbesar dari seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Demikian ayah bunda yang bisa kami sampaikan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dan tausiah dari kita, dari Kang Yazid dan Teh Dery, semoga bisa bermanfaat. Dan saya juga, ini ada iklan dulu, maaf. Ada iklan dulu, tapi iklannya bukan itu ayah bunda dan teman-teman. Jangan lupa download aplikasi Parenting Al-Kausar, karena di aplikasi tersebut ayah bunda bisa mendapatkan pengetahuan mengenai parenting dan juga
ilmu-ilmu tentang kesehatan dan yang lainnya yang tentu saja bisa didapatkan di aplikasi tersebut ya. Untuk Ibu Lutfi dan Ibu Husna tadi akan dihubungi oleh panitia ya untuk mendapatkan door prize mungkin. Baik, untuk acara hari ini kita cukupkan sekian. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.